Hai teman-teman Indodax dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Indodax Academy Podcast bersama Faisenia tentunya. Nah, teman Indodax, kalau misalkan kalian berinvestasi nih tentunya kan membutuhkan trust gitu ya, rasa kepercayaan saat kalian tuh meletakkan aset digital kalian gitu. Kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai stablecoin, terus ada juga koin micin. Nah, hari ini kita akan ngobrol dari berbagai macam hal seputar nih keamanan gitu, proof of reserve. Yakini untuk meyakinkan dana nasabah aman di exchange kripto gitu ya. Dan tentunya Faye nggak sendirian, kita akan bahas sama suhunya community gitu. Langsung aja kita undang Ko Marcel dari Edukasi Kripto. Halo Ko. Halo, terima kasih Mbak Faye. Sama-sama. Gimana Ko, kabarnya baik? Sehat. Bullish kabarnya. Oh, kabarnya bullish gitu. Aset kriptonya juga bullish berarti? Iya, puji Tuhan. Menghijaukah atau gimana? Iya, menghijau ya. Menghijau lah. Menghijau. Hijaunya tuh hijau tua atau hijau muda? Iya, gitu? sekarang baru hijau muda lah ya. Oh, hijau muda. Tapi seenggaknya hijau lah ya. Iya. Oke deh. Kok tadi kan aku tuh udah mention sedikit tentang proof of reserve gitu ya. Tapi boleh nggak sih kok dijelasin ke teman-teman sebenarnya dari proof of reserve ini tuh apa sih selain transparansi dari sebuah exchange gitu? Ya, jadi kalau dari bahasanya sendiri ya, proof of reserve ini kan reserve adalah cadangan ya. Nah, cadangan, jadi proof of reserve adalah mungkin inisiatif yang dilakukan oleh exchanger untuk membuka transparan kepada publik, kepada investornya, itu seberapa besar sih cadangan aset kripto yang mereka hold di walletnya ya. Tentunya ada beberapa wallet lah, kalau exchanger besar, nah itu dia open gitu, dia open nih loh, di wallet saya yang A ada sekian, wallet yang B ada sekian, seperti itu, sehingga memang bentuknya jatuhnya membuat publik bisa mengakses ya. Jadi transparansi lah ke publik. Transparansi ke publik gitu ya, ke para membernya gitu ya. Nah, kalau misalkan kan tadi kita belum kenalan nih. Tadi kita udah kenalan sama Ko Marcel, tapi kita belum kenalan sama community-nya, yaitu edukasi kripto gitu ya. Boleh nggak sih dijelasin sebenarnya edukasi kripto itu tuh apa? Terus juga ngasih edukasi nggak sih tentang proof of reserve ini, Ko? Ya, jadi edukasi kripto sendiri memang dasarnya adalah kita platform edukasi digital ya, terkait cryptocurrency, memang yang berfokus pada crypto investing, crypto trading ya, nanti kita juga ada crypto mining ya, dan berbagai macam paket edukasi lainnya, tentunya yang tidak jauh-jauh dari dunia blockchain dan cryptocurrency ya, gitu. Karena ya memang salah satu visi kita juga ingin menjadi wadah atau tempat pembelajaran nih bagi teman-teman yang masuk ya, yang baru masuk ke dunia kripto ini. Platformnya tuh di mana aja tuh kok? Kira-kira kalau kita mau gabung? Iya, platformnya sementara ini kita sedang develop website ya, platformnya berupa website. Kami juga sudah ada Instagram, Facebook dan TikTok sih. Oh gitu, oke. Yang lebih besar berarti di websitenya? Iya, nanti Telegram adakah Telegram? Telegram juga sudah ada, sorry. Oke, teman-teman bisa gabung ya berarti ya di websitenya. Apa websitenya kok? Boleh di-mention? www.edukasikripto.id. Oke, gitu. Nah, tadi kan aku ada pertanyaan tuh tentang di edukasi kripto ini sebenarnya kan bahas blockchain, bahas kripto. Tadi ada mining kripto juga. Nah, ada nggak sih pembahasan tentang proof of reserve dari sebuah exchange gitu? Kita bahas ada, sementara di sosmed kita ya, Mbak. Itu kita sudah bahas proof of reserve. Oke, gitu. Ada edukasi-edukasinya ada. Di situ bisa dicek di Instagram kami. Oke deh. Nah, berarti kan proof of reserve ini tuh sebenarnya menampilkan total aset kripto pada suatu exchange gitu ya kok. Atau menjanjikan data aset kripto secara keseluruhan di blockchain gitu. Nah, sebenarnya tuh kayak gimana sih cara kerja dari proof of reserve ini kok? Ya, proof of reserve ini seperti yang tadi saya utarakan bahwa berawal memang dari inisiatif ya, dari exchanger sendiri gitu. Exchanger yang benar ya, bukan exchanger yang ini ya, untuk membuka transparansi cadangan aset kriptonya ya. Dengan cara apa? Dengan cara
memposting ya, bisa melalui platform websitenya, akun sosmednya gitu ya, berupa public address. Public address untuk walletnya gitu ya. Public address itu yang bisa di-tracking gitu ya sama para membernya? Iya, jadi kalau saya berikan public address saya ke Mbak V, nah Mbak V ini bisa langsung klik dan langsung lihat di wallet tersebut itu, di wallet saya itu ada berapa sih. Tapi tanpa Mbak V bisa melakukan perubahan apapun di situ gitu. Jadi kalau kita bahasa awamnya, kita bisa ngintip doang nih saldo kalau kita lagi di ATM. Kita bisa ngintip saldo orang depan kita gitu, tapi kita nggak bisa melakukan apa-apapun. Simple analoginya seperti itu. Itu ya. Nah, tapi ini tadi aku balik lagi ke pertanyaannya, sebenarnya si proof of reserve ini menampilkan total aset kripto pada suatu exchange atau menjanjikan data aset kripto secara keseluruhan di blockchain itu aman gitu? Iya. Jadi sementara ini yang bisa diakses, jadi kalau saya berikan public address saya, nah itu biasanya langsung masuk ke blockchain, Mbak. Ya, jadi blockchainnya Ethereum misalnya ya, blockchainnya Bitcoin, nah itu langsung di wallet tersebut kita bisa lihat gitu besarannya berapa. Jadi di blockchain, Mbak, bukan di platform exchange-nya. Gitu ya, lebih ke blockchain-nya gitu ya, kok ya. Nah, berarti seberapa pentingnya, kan tadi kan kita bisa melihat transparansi gitu kan. Kita bisa jadi lebih percaya gitu sama exchange yang akan kita taruh aset digital kita gitu kan. Nah, seberapa pentingnya proof of reserve bagi industri kripto atau mungkin bagi para member dari sebuah exchange gitu, Pak? Iya. Kalau dibilang penting, mungkin saat ini ya. Ini salah satu requirement utama ya. Untuk sebuah exchange memiliki POR ini ya gitu ya, karena belum lama inilah ya kita semua pasti yang di market kripto tahu gitu ya, banyaknya terjadi scam ya, banyaknya exchanger raksasa yang bertumbangan gitu ya, karena memang tidak adanya transparansi dan kontrol ya terhadap exchanger tersebut gitu. Sehingga ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan dari para investor sendiri ya, yang skeptis nih terhadap dunia kripto bisa terbangun kembali. Apakah proof of reserve itu tuh cukup gitu untuk membuat orang-orang yang awam atau bahkan orang yang udah join ke kripto yang skeptis menjadi trust, percaya gitu sama kripto, gitu kok? Kalau dibilang cukup mungkin belum, tapi adalah permulaan yang baik ya, permulaan yang sangat baik gitu ya, sebuah terobosan yang bisa menjawab lah ya, menjawab kebutuhan market. Sebetulnya di sisi lain sudah ada the next level of proof of reserve sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar. Namanya proof of solvency, di mana proof of solvency sendiri ini memang tetap di dalamnya ada POR, proof of reserve, namun dikawinkan dengan konsep proof of liability. Iya. Sehingga berarti tingkatannya itu proof of reserve, proof of liability, baru yang terakhir tadi ya? Iya, jadi di dalam proof of solvency ini ada proof of reserve dan proof of liability. Nah, sedangkan kalau di proof of reserve itu menunjukkan cadangan aset kripto di exchanger, proof of liability-nya akan menunjukkan bahwa seberapa besar sih dana atau aset kripto yang dititipkan oleh nasabah atau investor di exchanger tersebut. Gitu. Sehingga nanti keluar rasio cadangan berbanding yang disimpan gitu. Idealnya memang minimal harus 100% atau sama dengan 1 gitu. Semakin besar itu semakin baik gitu. Karena exchanger berarti memiliki cadangan yang lebih besar ya daripada kripto yang disimpan di dia gitu. Walaupun tadi kau bilang kan kalau misalkan cukup, belum sepenuhnya cukup gitu. Tapi apakah proof of reserve ini tuh bisa benar-benar terjaga dan terjamin keamanan datanya gitu kok? Ini
balik lagi ya, keamanan data bagi kedua belah pihak berarti ya, untuk si investor dan si exchanger. Ya. Kalau bicara soal keamanan, mungkin ini kan salah satu keunggulan blockchain yang udah kita tahu semua lah ya, itu aman gitu karena semuanya terrecord dan kriptografinya itu tidak dapat diubah ya, gitu ya, tidak dapat diubah. Sehingga kalau pertanyaannya aman atau tidak, tentunya aman dan memang POR ini kan tidak ada konsep macam-macam ya, maksudnya tidak ada penarikan dana, transfer dana dan lain sebagainya, hanya platform untuk melihat gitu seberapa besar mungkin hari ini misalnya ada 100 Bitcoin di wallet itu gitu. Nah, besok bertambah 101, besoknya berkurang 98. Nah, cuman dengan konsep ini nih market atau investor bisa melihat gitu apabila terjadi pergerakan yang abnormal gitu. Nah, ini itu positifnya sih. Positifnya jadi seperti iya, itu ya. tapi kalau dari sisi keamanan balik lagi tidak ada yang terancam ya, sisi yang terancam. Oke deh. Nah, tapi berapa nih kok skalanya nih sistem ini, POR ini terjamin tidak akan terjadi fraud atau scam gitu? Oke, kalau bicara fraud atau scam sendiri, karena memang POR balik lagi ini adalah hanya bentuk transparansi ya dari exchanger ke investornya gitu. Tapi kontrol pemindahan dana, kontrol penarikan aset kripto gitu ya. Ini memang tidak berada di investor kan. Semuanya balik lagi ke exchanger tersebut gitu. Jadi memang balik lagi nih ke nature-nya si exchanger ya. Apakah memang dia murni gitu ya menjalankan bisnis exchange-nya gitu, atau memang ada sesuatu gitu ya di baliknya gitu. Jadi memang untuk POR ini terkait scam atau fraud-nya memang tidak bisa menjamin gitu ya. Cuma at least meminimalisir gitu ya. Karena kita bisa mengontrol lah, bisa tahu. Gitu. Bisa seenggaknya tracking gitu. Kita tahu data kita sampai mana. Betul, gitu. Karena kalau zaman dulu kan kita tidak bisa tahu sama sekali ya. Berarti artinya kalau misalkan exchange udah punya proof of reserve, berarti itu bisa bisa orang-orang tuh bisa percaya lah untuk berinvestasi ke sana. Gitu nggak sih kok? Iya, pastinya sih. Oke. Ya. Nah, aku mau nanya juga, kalau misalkan nih si proof of reserve ini benar sebagai sistem yang menunjukkan bukti cadangan kripto, boleh nggak sih ditampilkan atau mungkin diakses ke publik gitu? Nah, justru memang ya ini harusnya ya niat awalnya dari penggagas proof of reserve ini memang adalah sesuatu yang bisa diakses untuk semua orang, tidak hanya investor, tapi juga ya publik semua gitu. Bisa jadi misalnya saya ingin berinvestasi di Indodax gitu ya, walaupun saya misalnya sebelumnya bukan Indodax user gitu. Saya bisa cek kan, oh ternyata oke nih reserve-nya Indodax gitu ya, besar gitu, menjanjikan, sehingga saya jadi mau masuk gitu ya, jadi mau invest di situ gitu. Tapi kalau misalkan seperti itu kan artinya publik bisa secara bebas untuk mengaksesnya. Apakah tingkat untuk scam jadi lebih tinggi atau mungkin enggak juga gitu? Karena yang di-share itu adalah public address. Jadi ya hanya sebatas tadi mengintip ya, bahasanya mungkin mengintip lah gitu ya. Jadi tanpa bisa melakukan perubahan apapun sih di blockchain itu. Jadi gitu. aman ya? Aman sih. Oke. Kalau kayak gitu dalam proses dari POR ini sendiri, implementasinya gitu, audit dari POR ini tuh seperti apa kok? Kita teman-teman Indodax di sini mau tahu semuanya. Apakah ada audit secara berkala, secara manual dari SDM-nya atau audit secara otomatis by system gitu kok? Ya, kalau sejauh ini mungkin audit yang dilakukan harusnya ya melibatkan third party atau pihak ketiga, di mana auditor tersebut harus punya kompetensi di bidang blockchain ya. Jadi memang sifatnya masih manual gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri konsep audit ini
bisa jadi ya nanti harus berada di di bawah badan regulasi, yaitu Bapepti sendiri ya gitu, sehingga Bapepti sendiri ini meng-hire badan audit yang ditunjuk untuk mengaudit para exchanger yang listing di Indonesia gitu. Nah, cuma memang ke depannya karena ya kita tahu lah ya perkembangan teknologi ini sangat masif gitu ya, sangat cepat. Kita di 2020, 2021 heboh dengan metaverse. Dan sampai hari ini 2023 ya, siapa yang nggak kenal AI ya, perkembangan AI gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin audit blockchain ini ya someday mungkin bisa dilakukan by system atau komputerisasi gitu ya. Kayak gitu someday ya, maksudnya kayak mungkin perkembangannya bisa secepat perkembangan internet juga saat ini betul. Gitu ya. Nah ngomong-ngomong soal AI, aku jadi kepo nih. Apakah mungkin nanti proof of reserve perkembangannya tuh bisa, kalau tadi kan udah ada tingkatan-tingkatannya tuh, apakah mungkin nanti proof of reserve ini bisa jadi secara otomatis gitu kalau menurutku. Jadi kayak misalkan perkembangan udah sama robot AI gitu yang jadi semua exchange tuh pakai robot AI untuk beberapa jenis dari proof of reserve ini gitu kok. Ya itu sebetulnya bukan sesuatu yang nggak mungkin ya, karena ya sekarang sesimpel kita mau bikin esai aja gitu ya. Ya mungkin ini keuntungan sekali buat anak-anak yang masih sekolah ya saat ini. Benar-benar. Kalau zaman dulu belum ada. Iya, kita zaman dulu kan ke perpustakaan gitu ya. Wah, jadul banget saya. Kita masih ke perpustakaan. Kalau zaman aku mungkin internet udah googling, udah googling gitu ya. Ini lebih ke perpustakaan lebih lama lagi gitu. Nah, kalau sekarang tuh ya kita tinggal mungkin masukin keywordnya, masukin pertanyaannya itu udah bisa keluar semua. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Faye, itu sih sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Gitu. Mungkin nantinya kita bisa kayak udah diem aja, terus nanti udah proof of reserve, oh aman kalau misalkan mau ke exchange tuh aman kok, udah ada datanya udah tercatat semuanya gitu ya. Pertanyaan terakhir nih sekarang kok. Pertanyaan terakhir, bagi publik atau peminat kripto untuk mengakses informasi dari POR sendiri yang bersifat transparan ini bisa dicari di mana kalau menurut kau, kalau dari exchange-nya gitu? Iya, sebetulnya exchanger yang sudah mengadopsi POR ini sudah memiliki informasi ya di platformnya masing-masing ya. Ya saya ambil contoh mungkin Indodax lah ya. Indodax sendiri mungkin teman-teman ini bisa akses langsung di websitenya ya, blog.indodax, nanti / proof of reserve. Nah di situ langsung muncul webpage list dari public address ya, yang langsung connect ke wallet Indodax. Di situ ada jaringan ERC atau Ethereum-nya, ada jaringan Bitcoin-nya. Nah itu tinggal diklik, udah keluar lah, bisa kelihatan. Betul banget, aku setuju banget nih sama Ko Marcel nih. Ini untuk mungkin kalau tadi pertanyaan terakhir, ini mungkin untuk penutup obrolan kita, biasanya tuh ada closing statement dari pembahasan hari ini gitu. Menurut Ko Marcel sendiri, apa closing statement buat proof of reserve sendiri untuk exchange atau kemajuan blockchain dan kripto di dunia atau Indonesia mungkin? Ya proof of reserve sendiri sih menurut saya ya saat ini itu sudah bukan edit value ya, tapi merupakan suatu keharusan lah ya yang dimiliki oleh exchanger ya. Kenapa sih? Kalau ditanya kenapa, mungkin kita ingin mengembalikan lagi nih kepercayaan investor ya terhadap crypto market nih, apalagi yang belakangan kena scam dan lain sebagainya itu kan pasti sudah skeptis ya, sudah skeptis sama market kripto gitu. Sehingga dengan bangkitnya kepercayaan ini, ekosistem kripto juga akan bisa kembali lagi nih ke titik terbaiknya ya, gitu. Itu kalau dari sisi exchanger-nya ya, kalau dari sisi investornya sendiri. Jangan berhenti berinvestasi ya, terutama investasi ini ke diri sendiri dulu gitu ya. Kalau kita kenal ya invest tuh dari leher ke atas dulu lah gitu ya. Itu supaya once di market ini ada opportunity ya kita bisa grab itu. Setuju banget. Jadi jangan berhenti berinvestasi. Untuk para exchange mungkin lebih
lebih meningkatkan lagi keamanannya. Mungkin ada proof of reserve, proof of liability gitu. Nah, aku setuju karena ini pembahasannya keren banget. Isinya kalau misalkan kata Gen Z itu daging semua. Iya. Nah, thank you so much untuk Ko Marcel udah jawab pertanyaan dari Faye. Mungkin menjawab penasaran dari para teman-teman member Indodax semua. Mungkin kan kayak sebenarnya di Indodax ini tuh udah ada belum sih proof of reserve? Tadi udah dijelasin juga sama Ko Marcel. Udah ada banget. Bahkan kita juga di Indodax udah ada proof of liability. Gitu. Jadi member Indodax dapat kapan aja untuk men-tracking atau memastikan bahwa reserve di Indodax itu aman 100%. Bukan hanya sekedar proof of reserve aja, kayak yang tadi aku mention, udah ada juga proof of liability, yaitu jumlah total deposit member yang tercatat dalam exchange. Jadi buat kalian yang mau tahu lebih jauh nih, tentang Indodax gitu, bisa cek aja langsung di Indodax Academy, bisa juga lewat kanalnya di YouTube, atau mungkin di websitenya Indodax gitu. Jangan ragu untuk investasi di Indodax, apalagi untuk mempersiapkan aset masa depan gitu ya. Oke, thank you so much Ko. Sekali lagi, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari podcast Indodax Academy ini. Akhir kata, Faisenia sign out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kalau di sini Ko tak kenal maka tak cuan. Keren banget. Bye, see ya.